Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Lebkom Lawas bersama saya Irwan. Kali ini saya akan membahas dari tutorial lanjutannya di tutorial 3, yaitu tentang sum if s, count if s, dan effect if s. Semua pembahasannya sudah saya rangkum di tutorial 3. Oke teman-teman, pembahasan pertama kita mulai di sum if ya. Nah, di mana sum if ini fungsinya adalah menjumlahkan keseluruhan data dengan satu kriteria. Kalau kita menjumlahkan sum dengan sum, contoh kita gunakan sum ya. Jadi kita menjumlahkan data secara keseluruhan. Namun kalau kita menggunakan sum if, nah ini sudah berbeda, yaitu menggunakan kriteria. Jadi menjumlahkan nilai berdasarkan dengan kriteria. Nah, sum ini terbagi menjadi dua nanti untuk kriterianya. Ada yang sum if dan sum if s. Dimana kalau kita menggunakan sum if berdasarkan satu kriteria, kalau kita menggunakan sum if s nanti berdasarkan dua kriteria atau lebih. Kita mulai di sum if ya. Nah, di sini data yang saya punya, kita diminta untuk menjumlahkan nilai 80 ke atas. Artinya nilai yang lebih dari atau sama dengan 80 maka nanti akan terjumlah otomatis. Bagaimana dari nilai 80 ke bawah atau di bawahnya 80 maka tidak akan terjumlah. Nah, dari kriteria yang kita miliki ini berarti kita diminta untuk menggunakan sum if. Sama dengan sum if ring yang akan kita jumlahkan, kita blok seperti hanya dengan penggunaan sum ya, titik koma. Nah, kriterianya kita masukkannya itu lebih dari atau sama dengan 80. Artinya nanti kriteria lebih dari sama dengan 80 nanti akan terjumlah secara otomatis. Nah, jangan lupa di sini kita tambahkan tanda petik ya. Untuk kriterianya tanda petik 2, di bagian akhir juga tanda petik 2. Setelah itu kita enter. Kita kopikan ke bawah 2 kali. Nah, di sini sudah kita kerjakan. Sekarang kita cek nilai 80 hanya ada 2, maka dia tertotal menjadi 160. Lanjut di sum if s, di mana ini menggunakan dua kriteria atau lebih. Nah, pada contoh kasus ini saya menggunakan dua kriteria karena kita akan mengisikan berapa jumlah apel yang terjual oleh Tom dan berapa jumlah apel yang terjual oleh Sarah. Kalau kita menggunakan cara penjumlahan sederhana, yaitu menggunakan sum, nanti kita jumlah satu persatu. Senin ditambah Selasa ditambah Rabu ditambah Kamis. Ini kan lama. Jadi kita bisa menggunakan fungsi sum if s. Jadi menjumlahkan keseluruhan data berdasarkan dua kriteria. Kriteria pertama berdasarkan kasir, kriteria kedua berdasarkan produk. Di mana produknya di sini adalah apel. Nah, cara penggunanya bagaimana? Kita mulai ya. Sama dengan sum if s, sum ring kita blok, yang akan kita jumlahkan kita blok, setelah itu kita kunci. Ya. Setelah itu titik koma, kriteria ring pertama kita blok, yaitu berdasarkan kasir. Saya mulai dari kasir terlebih dahulu ya. Kasir kita blok, setelah itu kita kunci, titik koma, kriterianya kita isi, yaitu berdasarkan kasir, yaitu kita masukkan di kasir, titik koma lagi. Nah, kriteria yang kedua kita blok, yaitu berdasarkan produk. Setelah itu kita kunci lagi F4, titik koma lagi, berdasarkan apa? Berdasarkan produk. Setelah itu kita enter, maka akan ketemu nilainya secara otomatis. Tom berhasil menjual apel sebanyak 480, Sarah menjual apel sebanyak 524 dalam waktu 4 hari, yaitu Senin sampai hari Kamis.
Lanjut di count if, dimana penggunaan count if ini sama dengan count, yaitu menghitung banyaknya data. Nah, hanya saja penggunaan count if ini menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria. Kalau count if satu kriteria, kalau count if S berdasarkan 2 atau lebih kriteria. Di sini saya sudah punya soal, kita akan menghitung jumlah dari status perkawinan B atau belum menikah. Dan kita akan menjumlah status perkawinan S. Begitupun dengan laki-laki dan perempuan. Kita mulai sama dengan count if, ringnya kita blok, setelah itu titik koma, kriterianya kita masukkan. Apa kriterianya? Yaitu adalah S. Untuk kriteria S ada berapa? Ada 13. Begitupun untuk yang jumlah B dan nanti laki-laki dan perempuan. Oke, selesai. Cukup mudah bukan? Ya, sekarang sudah kita temukan ya. Jumlah S berapa, jumlah B berapa, jumlah laki-laki berapa, jumlah perempuan berapa. Lanjut di count if S. Nah, di mana count if S ini menjumlahkan data atau menghitung banyaknya data berdasarkan 2 kriteria atau lebih. Di sini saya sudah punya data penduduk, tabel data yang akan kita isikan, yaitu kita akan menghitung data penduduk yang belum menikah untuk laki-laki berapa dan perempuan berapa. Yang kedua, data penduduk yang sudah menikah, laki-laki berapa dan perempuan berapa. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Sama dengan sum if S tadi, kita menggunakan 2 kriteria, sama dengan count if S, kriterianya kita isi, yaitu kriteria pertama saya menggunakan status perkawinan terlebih dahulu ya, yaitu status perkawinan untuk yang belum menikah atau B. Terus kriteria terus kriteria pertama kita masukkan, yaitu adalah B. Berdasarkan ini kan B atau S, jadi kita masukkan kriteria B berapa. Lanjut, kriteria kedua kita masukkan ringnya. Masukkan kriteria untuk yang kedua, yaitu berdasarkan L, laki-laki, enter. Nah, ketemu jumlah laki-lakinya adalah 6 dan perempuan kita masukkan. Oke, sudah. Jadi sekarang sudah kita temukan jumlah laki-laki yang sudah menikah adalah 11, jumlah perempuan yang sudah menikah adalah 2. Selanjutnya di effect if. Nah, di effect if ini kita menghitung rata-rata berdasarkan satu kriteria. Kalau effect if S ntar lagi itu adalah menghitung rata-rata berdasarkan 2 kriteria atau lebih. Di sini saya akan menghitung rata-rata penjualan produk dari hari Senin sampai hari Minggu. Jadi saya akan menghitung rata-rata penjualannya setiap hari Senin, agar kita nanti mengetahui neraca penjualannya dari setiap harinya. Nah, data yang sudah kita punya di sini adalah data penjualan dalam 1 minggu dari hari Senin sampai hari Minggu. Dimana nanti akan kita isi di sini rata-rata penjualan buku gambar hari Senin, buku tulis berapa sampai ke bawah. Maka kita bisa menggunakan effect if. Berbeda dengan penggunaan sum ya. Kalau sum tadi menjumlahkannya
ring penjumlahannya terlebih dahulu kita blok. Kalau di efek if yang kita blok terlebih dahulu adalah kriterianya. Kita masukkan efek ring ya, ring kriterianya kita masukkan, kita kunci dengan menekan F4. Setelah itu kita masukkan kriterianya berdasarkan buku gambar, kita titik 2, baru setelah itu efek ringnya kita masukkan, tekan F4, enter. Maka sekarang sudah kita temukan yaitu rata-rata untuk buku gambar di hari Senin adalah 13. Kita masukkan di hari Selasa, Rabu, Kamis sampai hari Minggu. Jadi setiap ringnya untuk efek ringnya kita masukkan setiap harinya ya. Oke, sudah. Lanjut di efek if s. Efek if s ini berdasarkan dua kriteria, di mana kriteria yang akan kita gunakan adalah pertama berdasarkan nama produk yaitu buku gambar pada setiap harinya, dan yang kedua berdasarkan jumlah penjualan. Jadi di sini akan menghitung rata-rata penjualan yang di atas 5 piece. Bagi penjualan yang di bawahnya 5 piece maka tidak masuk. Kayak 1, 2, 4 ini nanti tidak akan masuk di dalam penghitungan di rata-rata. Maka kita bisa menggunakan efek if s. Efek if s, efek ring terlebih dahulu, beda dengan efek if ya. Kalau efek if kriteria ringnya yang kita blok terlebih dahulu. Kalau di efek if s itu adalah efek ringnya yang akan kita total untuk penghitungan rata-ratanya terlebih dahulu kita masukkan. Kita masukkan yang hari Senin, kita kunci, titik koma, kriteria ringnya kita masukkan, titik koma, selanjutnya kriteria berdasarkan buku gambar. Selanjutnya untuk kriteria yang kedua yaitu untuk rata-rata ini 4 yang lebih dari atau sama dengan 5. Jangan lupa untuk teman-teman tambah tanda petik di depan dan di belakang lebih dari dan sama dengan 5. Bentar. Nah, jadi yang nilainya 1 ini nanti dia tidak masuk pada penghitungan rata-rata. Oke, untuk yang selanjutnya teman-teman nanti bisa praktekkan sendiri ya di rumah. Yang penting pengisiannya seperti itu, jadi kita mengisinya setiap harinya beda-beda. Oke, demikian tutorial hari ini. Jika teman-teman ingin ikut praktek dengan kita, ikut kursus dengan kita, di bawah sudah saya isikan nomor WA-nya ya. Teman-teman bisa menghubungi admin kami. Dan sampai jumpa.